Di sebuah kota kecil di Galilea yang bernama Nazaret, tinggallah seorang lelaki dari keluarga Daud yang bernama Yusuf. Kala itu Yusuf sudah bertunangan dengan seorang perawan bernama Maria. Mereka saling mencintai dan mereka adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Yusuf, sepertinya kamu sudah lelah. Mari beristirahat sejenak. Baiklah, mari kita makan bersama. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel menemui Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hah? Siapa itu? Apa maksud salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu ia menceritakan hal ini kepada tunangannya. Yusuf, ada hal yang hendak saya bicarakan. Apa itu, Maria? Katakanlah. Katakanlah, Maria. Apapun itu saya siap mendengarkannya. Aku sudah mengandung. Hah? Apa? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Malaikat mengatakan kepadaku bahwa aku telah mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan anak laki-laki. Bagaimana ini? Maria calon istriku bahkan sudah mengandung dari Roh Kudus. Berita kehamilan Maria sudah tersebar kepada semua warga di kota. Hei, bukannya mereka masih tunangan ya? Kenapa Maria sudah hamil? Iya ya, padahal mereka itu sangat patuh, beriman lagi. Jangan-jangan Maria sudah hamil dari orang lain. Kenapa Yusuf masih mau ya? Padahal masih banyak ya perempuan yang lain. Kenapa ya si Yusuf masih mau? Mendengarkan cibiran warga, perasaan Yusuf jadi kacau balau. Dia hendak menceraikan Maria, tetapi cintanya terhadap Maria sungguh sangat besar. Yusuf pun berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan menemuinya. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Namun demikian, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Kenapa wajahmu terlihat sangat murung, Yusuf? Iya, Maria. Maafkan aku. Aku tidak membawa hasil apa-apa hari ini. Penjualan kayuku semakin menurun. Semangatlah suamiku. Aku akan tetap mendukungmu. Iya, Maria. Aku akan lebih bekerja keras untuk menghidupi keluarga kita. Begitulah kehidupan Yusuf dan Maria. Mereka tetap saling mendukung meskipun dalam keadaan sulit dan terpuruk. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh negeri. Maka pergilah Maria dan Yusuf ke kota Daud yang bernama Betlehem. Aduh, perut saya sakit. Aduh.
Sepertinya sudah waktunya saya melahirkan. Waduh, bagaimana ini? Saya tidak memiliki cukup uang. Tapi marilah kita cari penginapan. Aduh, Tuan, berilah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Apa kau memiliki uang atau hartamu untuk membayarnya? Tidak, Tuan, tapi tolonglah karena Pergilah. Orang sepertimu tidak layak di rumahku. Lalu Yusuf dan Maria mencoba ke rumah kedua. Tuan, berilah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Hei, jangan mendekat. Pakaianmu jorok. Tidak pantas kalian berada di rumahku. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. aduh, Yusuf. Aduh, aku tidak tahan lagi. Aduh, bayi kita akan segera lahir. Maria, sabarlah. Istirahatlah dulu kita sejenak. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah seorang anak kecil. Tuan, mengapa Tuan ada di sini? Ini sudah tengah malam. Iya nak, kami tidak mendapatkan penginapan sementara istriku akan melahirkan. Kami pun tidak memiliki tempat, tapi ayah memiliki kandang ternak. Tidak mungkin Tuan mau ke sana. Di sana kotor dan jorok. Iya nak, tidak apa-apa. Yang penting kami mendapatkan tempat untuk beristirahat. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Karena kesetiaan Yusuf kepada Maria dan juga kepada Allah, sehingga mereka menjadi keluarga kudus Nazaret.